Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Roni Tabroni, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam di STKIP Pangeran Darmakusuma, Indramayu. Pada pagi ini, kita akan memasuki tema yang kedua dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pada pertemuan pertama, kita bertemu dengan subtema, bertemu dengan tema mengapa dan bagaimana PAI diajarkan perguruan tinggi. Pada pertemuan kedua kita bertemu dengan bagaimana manusia bertuhan. Maka pada pertemuan ketiga ini kita akan melihat bagaimana kemudian agama bisa menjamin kebahagiaan manusia. Pada pertemuan kali ini ada 4 subbab yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Konsep agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan ini seperti apa? Apa definisi agama sebagai penjamin kebahagiaan? Apa karakteristik-karakteristiknya? Yang kedua, bagaimana kemudian membangun argumen, membangun pendapat tentang tauhidullah atau bertuhan kepada Allah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Ini nanti kita akan bertemu dengan landasan-landasannya. Nanti akan ketemu dengan landasan historis. Nanti akan ketemu dengan landasan psikologis dan pedagogis dan sosiologis. Yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana kemudian komitmen terhadap nilai-nilai tauhid ini bisa kemudian menciptakan atau manusia bisa mencapai kebahagiaan dari komitmen terhadap nilai-nilai tauhid. Yang pertama kita ke konsepnya. Apa sebenarnya konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan? Kita ke definisi bahagia dulu. Bahagia, menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahagia adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, berfungsi dengan baik pada definisi ini adalah berfungsi dalam hal berhubungan dengan Tuhan. Jadi berhubungan dengan baik dengan Tuhan, yang kemudian menciptakan rasa bahagia, rasa senang dan tentram. Ini yang disebut dengan bahagia. Maka kemudian karakteristiknya apa saja? Karakteristik hati yang sehat, yang tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah yang pertama dipenuhi keimanan. Yang kedua, berorientasi akhirat. Selalu saja melakukan apapun, orientasinya adalah akhirat. Yang ketiga, selalu berzikrullah atau mengingat Allah. Dan yang terakhir, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang memang tidak berguna. Nah, kemudian penyebab dari hati yang sakit, hati yang kemudian tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang pertama selalu bergaul atau sering bergaul dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak baik, yang kemudian beragamanya setengah-setengah atau beragamanya masih belum baik. Yang kedua, selalu berangan-angan, selalu memikirkan hal-hal di luar kemampuan dia, hal-hal yang kemudian menyebabkan dia menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, ini yang penting, yang paling penting adalah bergantung pada selain Allah. Nanti akan timbulnya kesyirik. Yang keempat, terlalu kenyang, terlalu banyak makan, terlalu kenyang. Yang kelima, banyak tidur. Banyak tidur yang bukan hati sakit. Yang keenam, melakukan hal yang tidak berguna. Banyak melakukan hal yang tidak berguna. Dan yang ketujuh, banyak bicara hal sia-sia. Maka kemudian muncul sebuah pepatah, daripada tidak bisa berkata baik, maka diam. Silent is gold, diam adalah emas. Nah, pembahasan kedua, kita langsung menuju ke landasan psikologis dan sosiologis tentang agama adalah jalan menuju kebahagiaan. Apakah benar agama itu penjamin kebahagiaan? Apakah benar agama itu jalan menuju kebahagiaan? Yang pertama kita bicara secara landasan psikologis. Landasan sosiologis, pada landasan psikologis ini, kita tahu bahwa manusia, kalau menurut Al-Quran, adalah makhluk rohani, jasmani, dan sosial.
Secara jasmani dan sosial kita tahu bahwa manusia memiliki badan, manusia memiliki jasmani, dan makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian makhluk rohani ini? Makhluk rohani ini kemudian berimplikasi secara psikologis, manusia kemudian membutuhkan interaksi dengan zat yang membuatnya ada. Inilah kemudian menjadi landasan bahwa secara rohani, secara psikologis, manusia itu membutuhkan interaksi dengan zat yang membuatnya ada. Yang kedua, sumber sosiologis. Ini tadi yang sudah saya sebutkan di sumber atau di landasan psikologis, bahwa manusia itu makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka manusia memerlukan interaksi dengan makhluk yang lainnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Jadi bagaimana kemudian kita membangun argumen tentang tauhidullah, tentang beragama satu atau mengimani Allah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Kita tahu kunci dari agama Islam adalah la ilaha illallah, atau tiada Tuhan selain Allah. Ini landasan teologis yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang la ilaha illallah dalam sebuah hadis, la ilaha illallah ini dilaksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, yang mana dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat bagi manusia. Ini mengibaratkan bahwa ketika seseorang sudah menancapkan perkataan la ilaha illallah ke dalam dirinya, dia akan ibarat seperti sebuah pohon, yang mana akarnya kuat ke tanah, batangnya tegak, kemudian dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat bagi manusia. Nanti kita bicara buah-buahan yang bermanfaat itu seperti apa. Nanti implikasinya adalah dengan adanya ibarat la ilaha illallah, manusia kemudian tidak ragu menerima kebenaran, tidak berbuat dosa, tidak mudah lupa, tidak melakukan kerusakan, tidak dolim dan sombong, dan tidak suka berbohong. Maka kemudian tauhidullah ini, la ilaha illallah ini, akan benar-benar membawa manusia ke dalam model beragama yang benar, bahwa manusia kebahagiaan, karena memang implikasi dari la ilaha illallah ini akan memberikan beberapa implikasi yang bisa membuat manusia bahagia. Nah, yang terakhir, pembahasan yang keempat. Bagaimana urgensinya keimanan kita dalam hal membangun dunia yang damai? Ini kemudian kembali ke misi agama Islam sendiri. Misi agama Islam adalah rahmatan lil alamin, atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat untuk seluruh alam ini sudah sebenarnya mencerminkan dunia atau mencerminkan sebuah usaha untuk membangun dunia yang damai. Nah, dari misi ini kemudian ada nilai-nilai yang bisa dikembangkan. Nilai yang pertama adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ada dua hal dari kata amanah. Yang pertama, amanah dapat dipercaya sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, amanah dalam artian memberi keamanan, memberi rasa aman kepada orang lain. Yang kedua adalah dalam memberi rasa adil, atau selalu berbuat sesuatu dalam kerangka keadilan. Jadi tidak suka menyakiti orang lain, tidak berbuat keburukan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, hurriyah atau kebebasan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apalagi kemudian ketika kehendaknya tidak dituruti, berbuat kejelekan atau berbuat kerusakan. Ini bukannya nilai universal dari rahmatan lil alamin. Oke, jadi itu 4 pembahasan untuk pertemuan ketiga. Jadi mulai dari konsep bagaimana agama menjamin kebahagiaan, kemudian landasan-landasannya, kemudian sampai hal yang terpentingnya adalah urgensinya. Urgensi dari bagaimana kita beragama ini bisa menjamin kebahagiaan.
Nah, untuk tugas pada pertemuan ketiga ini, tetap menulis esai pendek yang nanti bisa dikirimkan via WA, yaitu jelaskan kontribusi agama yang Anda rasakan yang memberikan kebahagiaan bagi hidup Anda. Jadi ini lebih bersifat empiris atau pengalaman masing-masing. Nanti pertemuan keempat akan kita bahas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.